Ya, jadi di seminar itu, dalam satu harian itu dikatakan bahwa kita harus membangun itu mulai dari masa kanak-kanak, ya, mulai dari masa kandungan. Jadi spiritual, mental, dan fisikal itu adalah satu, itu dimulai dari dalam masa kandungan. Ya, ini review sebentar saja. Di dalam kita ini ada roh yang besar. Alkitab mengatakan panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya itu tidak terukur. Sementara di dalam kita juga, setelah kita lahir baru kita punya roh yang besar. Ya. Jadi nggak ada hamba Tuhan yang besar. Rohnya besar, karena roh Allah. Bersamaan dengan itu, ada sisa program manusia lama yang dibahas di sini tadi itu. Karena masa kecil, masa lalu dalam kandungan. Itu juga kalau mau digali banyak, karena bukunya banyak di Gramedia, kita bisa cari bukunya banyak, kita mau gali itu bisa banyak. Tapi sebesar-besarnya manusia lama, program lama itu tidak lebih besar dari roh kita. Jadi apapun yang dibuat dunia ini, katakanlah itu besar, bisa digali terus, bisa dibicarakan terus, itu tidak pernah lebih besar dari roh Allah yang ada di dalam kita. Kenapa sih kita tidak bicarakan roh Allah? Kok kita bicarakan program lama gitu? Yang notabene dibilang, Alkitab katakan, matilah kamu terhadap manusia lamamu. Nah ini kan berkembangnya macam-macam. Manusia lama ini, program lama bisa dikembangkan menjadi, kita harus melakukan self-improvement. Gitu kan? Padahal Alkitab tidak mengenal self-improvement, yang ada adalah matilah terhadap dirimu. Die to yourself, live for Christ. Gitu. Kalau kita bicara hidup untuk Kristus, itu kita bicarakan aja, pendeta itu nggak akan selesai bahan khotbahnya. Seumur hidupnya sampai umur 90, 100 tahun, nggak akan habis-habis bahan khotbahnya. Kenapa kita mesti gali manusia lama? Sehingga manusia lamanya nanti hidup. Jadi zombie. Gitu kan? Kenapa kita tidak gali pewahyuan yang dalam? Supaya manusia barunya keluar. Nah, proses penggalian manusia lama tidak perlu melibatkan Tuhan. Cukup melibatkan buku-buku literatur dan orang-orang yang bergerak di dalam hal kejiwaan. Cukup, nggak usah melibatkan Tuhan. Tapi kalau bicara manusia baru, itu mau nggak mau harus libatkan Roh Kudus. Ini yang banyak hamba Tuhan, saya katakan, banyak hamba Tuhan yang nggak sabaran, enggan gitu. Mereka lebih suka instan, lebih cepat. Jadi misalnya saya mau bicara soal kejiwaan jemaat supaya kita melindungi kejiwaan jemaat. Apa yang dilakukan? Cari ke toko buku, literatur. Gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang apa sih sebetulnya yang diperlukan jemaat, lalu mendengarkan Tuhan, duduk dia merenungkan firman Tuhan, itu gak banyak orang yang kerasan. Saya mau beritahu rahasia hamba Tuhan, saudara. Bukan kebetulan, kita di sini adalah semua orang-orang yang suka duduk mendengarkan firman Tuhan. Makanya banyak hal-hal yang kesaksian-kesaksian yang luar biasa terjadi di tempat ini. Bukan di sini saja, tempat lain juga banyak. Cuma khususnya di sini banyak terjadi. Karena saya Pak Fredrik dan para pengurus memulai dari hal seperti itu, gitu ya. Jadi kan Alkitab katakan, siapa sih yang tahu kedalaman roh manusia selain manusia itu sendiri? Demikian juga siapa yang tahu kedalaman roh Allah selain Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya Roh Kudus ditaruh di dalam kita supaya kita fellowship, bukan sekedar punya relationship. Kalau relationship, kita lahir baru cukup, kita punya kekerabatan dengan kerajaan surga. Tapi fellowship, gak semua orang mau betah gitu dengar firman Tuhan. Gak semua. Nah kita harus belajar memulainya dari kita sejak kita dini. Karena saya katakan terlalu besar hal yang disediakan Tuhan untuk kita anak-anaknya, tetapi terlalu sedikit demanding dari kita. Makanya Tuhan katakan kalau Tuhan ingin menyatakan dirinya, dia ingin datang, adakah iman, adakah demand, adakah anak-anak Tuhan yang pingin mengalami janji-janji Tuhan, itu gak banyak. Jadi saya mau mengajak supaya kita semua masuk ke dalam labor to enter his rest. Nah, saya juga belajar, mungkin Bapak Saudara sudah berapa juga dengar tentang salah seorang hamba Tuhan yang bicara mengenai apa sih bedanya motivational talk gitu ya. Motivational talk salah satunya gampang kok ciri-cirinya ya. Kalau misalnya ada orang bilang self improvement, self mengimprove self, itu kita jadi zombie.
Kalau dalam kerajaan itu adalah die to yourself. Matilah terhadap dirimu, live for Christ, karena Kristus ingin kita memiliki hidup itu berkelimpahan. Jangan khawatir, soal improvement akan dilakukan oleh Roh Kudus. Yang itu Roh Kudus itu ada versi tertulisnya Alkitab, ini yang disebut manufacture book, buku pabrikan kita. Ya, jadi jangan khawatir soal, kok orang melakukan self improvement, kok kita enggak Pak? Kita juga, bahkan kita lebih tinggi tingkatannya. Asal kita mau dibangkitkan oleh Roh Kudus. Nah, apa bedanya motivasi sama pewahyuan, atau bahasa Alkitab adalah inspirasi. Ya. Kalau motivasi yang mendorong kita harus ambil itu, kita harus coba lakukan, kita serap sampai kita kering sendiri, saudara. Ya. Salam emas, misalnya gitu kan. Berpikir baik, berpikir positif. Kita akan cari-cari sampai kita kering. Tapi kalau inspirasi atau pewahyuan itu ditaruh, kalau kita ikuti kita nggak akan kering. Karena inspirasi itu yang akan membawa setiap kita hidup. Nggak akan kehabisan, pewahyuan itu nggak akan pernah habis. Kita serap sedalam-dalamnya itu, kita tiap hari pun kita renungkan, itu kita tidak akan kehabisan. Tapi kalau motivasi itu tergantung kekuatan kita. Manakala kita merasa kering, maka stoplah semua perbuatan kita. Itu sebabnya motivasi tidak bertahan lama. Makanya mereka yang menjual-jual ide, melakukan motivational talk, yang kaya itu yang jadi pembicaranya menjual buku. Pesertanya nggak semua berhasil. Di gereja juga Pak? Enggak. Kalau di gereja, saya katakan semua yang lakukan adalah Kristus di dalam kita. Makanya pendetanya harus mengajarkan Kristus. Supaya imannya bertumbuh, karena iman dan Kristus identik. Jadi hidupnya disebut Kristus, belief systemnya adalah iman. Kalau hidupnya Kristus tapi belief systemnya adalah motivational atau positive thinking, ini jadi pincang, saudara, nggak akan jalan. Ya, bisa begitu kok, bisa apa ya? Bisa. Kita semua yang lahir baru, hidup kita adalah Kristus. Tapi kita bisa berjalan dengan motivational atau dengan quote-quote yang tidak pernah berasal dari Alkitab, itu pincang. Kita buka 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 1 mulai. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Hanya Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus harus satu paket. Keep in mind, ingat di dalam pikiran kita selalu kalau bicara Kristus harus imannya harus ngikut. Ya, walaupun tidak ditulis, tapi karena itu identik. Kemudian ayat 4 loncat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu, ya sekarang muncul iman, padahal di atas gak ada iman. Karena memang iman dan Kristus identik. Ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Sesungguhnya demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Bahasa Inggrisnya bilang, we speak wisdom. Apa itu wisdom, hikmat? Kalau kita baca di ayat atasnya, 1 Korintus 1 ayat 30, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah menjadi hikmat. Jadi Kristus Yesus itu hikmat. Jadi hikmat kita itu person, seseorang, bukan intelektual kita. Makanya dikatakan di sini di ayat 6, sesungguhnya sungguh pun demikian kami memberitakan, atau we speak wisdom. Aku speak Kristus. Saya ganti wisdom dengan Kristus ya. Di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia. Karena hikmat yang dari dunia itu intelektual, tapi hikmat dari Allah, dari atas adalah person, namanya Kristus Yesus. Kemudian, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya. Jadi wisdom ini tersembunyi yang disediakan Allah sebelum dunia dijadikan, bukan sebelum bumi dijadikan. The word ya. Bapak Ibu Saudara bedakan word sama earth ya. Word itu adalah sistem yang berlaku. Jadi setelah Yesus lahir, dia bangkit, ada new world, bukan new earth. Ada yang dimana penguasanya adalah Kristus, lalu kita sebagai tubuhnya. Jadi Yesus disalibkan pada
sebelum the foundation of the world, bukan the foundation of the earth. Foundation of the Christ is the end of the law. Jadi sistem sebelum Kristus datang itu penguasanya adalah hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat sampai Yesus datang, dia adalah menciptakan dunia baru, tapi buminya masih tetap. Dunia yang lama, world yang lama dihancurkan, tetapi earth yang sekarang dipelihara. Sampai sekarang dipelihara oleh firman Allah. Ada di Petrus ya dikatakan. Kita nggak usah buka ke sana. Jadi memang earth dan world itu beda dalam Alkitab. Ya. Kita hidup di new world, di mana penguasanya adalah Kristus, otoritas dan kuasa ada di dalam dia, dan gereja Tuhan. Dan disediakan bagi kemuliaan kita. Ya. Disediakan bagi kemuliaan kita. Kemudian, Kolosat ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati. Ini konteksnya apa sih? Yang tidak pernah dilihat? Salib, peristiwa salib, kuasa salib. Ya, jadi bukan yang lain. Konteksnya adalah yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah kecap, itu adalah kuasa salib. Itulah yang disiapkan Tuhan pada permulaan world, permulaan dunia baru, the foundation of the world. Sehingga sekarang kita hidup di bumi yang sama, yang lama, umurnya udah ribuan tahun, tapi kita ada di new world, pemerintahan yang baru, di mana semua musuh-musuh kita harus tunduk di bawah kaki Kristus dan gerejanya. Itu dia, ya. Lanjut lagi. Semua itu disediakan, peristiwa salib, hanya untuk yang mengasihinya. Definisi mengasihi Allah adalah menyimpan firman-Nya dalam hati dan merenungkannya. Itu saja, saudara ya. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi. Baru masuk ayat 11 yang tadi saya katakan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, atau kita tahu apa yang diberikan kepada kita freely, dengan gratis, freely. Maka saya katakan kalau bicara grace, ya, kasih karunia, itu naturnya adalah mengajar. Kalau bicara redemption, itu naturnya adalah unmerited, unearned, undeserved. Kita tidak bisa usahakan, kita tidak layak sebetulnya, tapi kita dapatkan. Ya, makanya saya ulang sebentar ya, mengenai Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui, kata bahasa Indonesia bilang, karena penebusan. Melalui penebusan. Jadi kalau tidak ada penebusan, tidak ada kasih karunia. Nah, yang dimaksud dengan tidak layak kita dapatkan, tidak bisa kita usahakan, tidak, apalagi unearned, unmerited, undeserved, unearned, tidak bisa kita dapatkan, tidak layak, tidak pantas kita dapatkan. Itu adalah redemption-nya, karena kita belum lahir memang. Kita sudah disembuhkan. Kita belum lahir, masalah kita sudah diselesaikan. Makanya kan unmerited. Kita belum lahir, kita sudah diperdamaikan oleh Kristus. Nah, itu nggak bisa kita dapatkan. Tapi oleh redemption yang kita dapatkan cuma-cuma, kita masuk ke dalam grace. Nah, grace itu, Titus 2 ayat 11 bilang, mengajar kita supaya kita hidup godly. Jadi kalau orang bilang, kami sudah mengenal grace, tapi nggak mau diajar, ya nggak ada bedanya dengan orang di luar gereja, gitu kan. Makanya grace itu lebih tepat diterjemahkan sebagai hidup dalam damai sejahtera, diajar. Kalau Roma pasal 5 ayat 1-5, hidup dalam damai sejahtera supaya kita bermegah dalam pengharapan, dalam kemuliaan. Selalu grace dan kemuliaan itu bersama-sama. Makanya waktu Musa katakan kepada Allah, Tuhan Allah, tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu. Kalau aku mendapat kasih karunia, tunjukkan kemuliaan-Mu. Tuhan Allah katakan, baik, aku akan tunjukkan kemuliaan-Mu dan aku akan melewatkan kasih karunia-Mu, kasih karuniaku. Kemudian berapa waktu kemudian terjadi insiden, sekarang Musa doanya lain. Dia bilang gini, Tuhan, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada bangsa ini. Allah bilang, baik, aku akan tunjukkan seperti yang kau minta, tapi sesungguhnya aku akan nyatakan kemuliaan-Ku. Jadi selalu bareng. Kenapa? Karena ngobrol sama Tuhan harus mengeluarkan tabiatnya Tuhan, kan begitu.
Kalau kita bergaul sama Allah, maka kita akan mengeluarkan kemuliaan Allah. Kalau tidak keluar kemuliaan Allah, ada yang salah dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Artinya kita tidak menyerap karakter Allah. Dan itu tidak sulit, saudara, karena Allah hanya menginduksi kita. Kita dikuatkan, kekuatan kita adalah karena induksi power. Itu sebabnya dua kata yang saya mau bagikan pagi hari ini. Yang pertama adalah power, yang kedua adalah kemuliaan. Yaitu kita harus pahami betul bahwa itu adalah dari Allah. Tapi kalau kita mau diajar, kita bisa dapat. Kalau nggak mau diajar, kita tidak akan mengalami power. Ya. Saya ingin saudara, kita di tempat ini tidak hanya mengenal pengetahuan, tapi hidup dalam pengetahuan. Saya punya kerinduan betul-betul, dan ini kerinduan yang saya tahu persis, nggak usah minta persetujuan Pak Wagem dan para pengurus. Kami semua sepakat ingin jemaat di tempat ini, juga yang online, itu berkuasa atas sakit penyakit, atas masalah keuangan, atas keluarga semua. Itu yang disebut dengan aim itu apa? Cita-cita kami. Kami ingin semua jemaat adalah jemaat yang berkemenangan, hidup dalam power dan kemuliaan. Coba kita buka ayat pertama. Yang pertama adalah di Roma 6 ayat 4. Roma pasal 6 ayat 4. Saya akan kupas dua hal. Nanti kita masuk ke hal praktis ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama saya bisa kupas. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh apa? Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Coba kita renungkan sekali. Kenapa orang dibangkitkan perlu kemuliaan, saudara? Kenapa sih nggak dibilang dibangkitkan oleh Allah? Sudah nggak usah sebut-sebut kemuliaan. Karena Kristus bangkit bukan untuk menyebarkan agama atau bukan untuk dirinya sendiri. Kristus bangkit menyiapkan Dia sebagai kepala, dan kemuliaan itu adalah untuk seluruh kepala sampai seluruh anggota tubuh. Makanya perlu kemuliaan. Sebetulnya untuk Allah membangkitkan Kristus nggak perlu pakai kemuliaan, pakai perkataan aja, bangkit. Seperti waktu Allah mengatakan jadilah terang. Ini kemuliaan ini untuk kita, kan tadi ada ayat 1 Korintus 2, kemuliaan untuk kita, disiapkan untuk kita. Jadi kalau kita nggak ambil itu, kita tidak hidup di dalam kemuliaan Allah, kan sayang, saudara. Ya. Bagaimana sih Pak cara hidup dalam kemuliaan Allah? Bergaul dengan Allah. Bagaimana caranya? Hidup dalam kasih karunia. Jadi kenapa perlu kemuliaan? Memang kemuliaan itu disiapkan untuk kita, tubuh Kristus. Yang kedua, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saya mau garis bawahi kata kuasa. Kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Pertanyaannya lagi, sama renungannya. Mengapa perlu kuasa? Bukankah Dia maha kuasa? Bukankah membangkitkan Yesus semudah membalikan tangan bagi Allah? Kenapa harus disebut ada kuasa kebangkitan? Kenapa harus melibatkan kuasa Bapa untuk membangkitkan Kristus? Jawabannya sama. Karena Yesus ingin membentuk tubuh Kristus. Dia kepalanya dan tubuhnya adalah gerejanya. Kalau Dia jadi kepala, tidak punya tubuh, kan kasihan, saudara. Kepala tapi nggak punya tubuh. Makanya waktu dikatakan, Tuhan aku ingin ikut Engkau kemana saja. Lalu Tuhan jawab begini, serigala punya liang untuk tinggal, ya kurang lebih kata-kata seperti itu. Burung punya sarang untuk bermalam atau memberi makan anak-anaknya. Kenapa mesti bicara seperti itu? Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, serigala punya liang, liang itu bicara keluarga, tempat serigala dan keluarganya kumpul. Burung punya sarang, sarang itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat induk burung memberikan anak-anak. Jadi Tuhan Yesus sedang bicara begini, mereka punya keluarga dan bisa memberi nutrisi kepada anak-anaknya, burung itu ya. Tapi aku belum punya tempat untuk meletakkan kepala, karena kepala adalah Kristus, Dia butuh tempat untuk meletakkan kepalanya sebagai rumahnya dan juga sebagai saluran nutrisi kepada anggota tubuhnya. Itulah gereja Tuhan, kita, tempat ini.
Jadi itu yang dia rindukan. Makanya kata meletakkan kepalanya dipakai pada waktu dia disalibkan. Dia disalibkan, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu dia meletakkan kepalanya. Gereja Tuhan terbentuk. Jadi sayang kalau kita tidak ambil nutrisi dari dia, tidak terima kemuliaan dari dia, sementara tujuan dia adalah kita menjadi orang-orang sempurna. Bukan hanya sekedar berjemaat, punya organisasi, nanti kalau menikah ada yang memberkatan, dikasih surat, baptis dikasih sertifikat, lalu kita kumpul-kumpul. Bukan itu, saudara. Lebih daripada itu, kita menjadi manusia-manusia Allah yang berjalan dalam kemuliaan, yang dimana musuh-musuh tidak bisa mengalahkan kita. Makanya dua hal ini, power dan kemuliaan, itu sebaiknya, seharusnya lah ya, ini bukan sunnah hukumnya, wajib saudara, wajib bermanifestasi dalam hidup kita. Dan itu tanggung jawab gembala. Ya. Setelah itu juga tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi saya mau tegaskan ya, bahwa status tertinggi adalah anak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat, anak, saya juga anak. Tapi ada tanggung jawab lebih, yaitu 5 jawatan. Tugasnya supaya kita sama-sama unity in faith. Ya. Jadi pekerjaan saya sebagai gembala, Pak Fredrik semua, itu tidak pernah lebih tinggi dari status Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di kerajaan surga. Makanya kalau saya coba gali lagi lebih dalam, saya lihat ternyata Tuhan Allah tuh, Roh Kudus itu betul-betul hati-hati menggunakan kata-kata. Dia bilang dia menetapkan dalam jemaat Tuhan, gembala, rasul, nabi, tidak disebut orang. Bahasa Indonesia bilang menetapkan orang-orang atau mereka di dalam jemaat. Itu sebenarnya tidak pernah muncul. Yang dia tetapkan adalah fungsi gembala, fungsi rasul, fungsi nabi. Lalu siapa yang mengisi itu? Roh Kudus di dalam anak. Salah satu kita bisa. Nah, dalam hal ini saya, ya. Roh Kudus masuk dalam anak, dia mengerjakan fungsi rasul, fungsi gembala, fungsi nabi. Sampai kapan? Sampai yang dipakai ini keras kepala, lalu mau jalan suka-sukanya sendiri, lalu mau ngorek-ngorek dosa orang, nah dia udah gak dipakai lagi. Roh Kudus akan pakai orang lain. Makanya saya katakan yang namanya Bapa rohani aja ya, nggak ada di Alkitab, itu dibesar-besarkan sekarang di banyak komunitas hamba Tuhan. Jadilah murid, beritakanlah Injil, jadikan mereka muridku, kata Tuhan. Maka sekarang muncul pengajaran, saudara belum punya Bapa rohani? Berdoa, minta sama Tuhan. Gak ada di Alkitab, saudara. Kenapa? Alkitab mengatakan, Alkitab mencatat yang menjadi Bapa rohani, itu rasul, malah Rasul Paulus yang mengatakan, kamu boleh punya banyak pengajar, tapi akulah Bapamu. Nah, orang putus di situ. Oh, rasul jadi Bapa rohani. Padahal lanjut kalimatnya, oleh Injil. Jadi Injil, berita Injil yang masuk ke dalam seseorang, Rasul Paulus katakan, berita Injil yang kuberitakan adalah dari pewahyuan. Itu yang membuat dia Bapa rohani. Padahal di samping dia, di situ kan dia compare dengan Paulus dan Apolos. Mereka rasul, Apolos pengajar. Tapi dia katakan dalam hal ini, dialah yang memberitakan Injil, kalian menjadi murid Kristus karena Injil di dalamku. Jadi itu doa saya dan Pak Fredrik dan semua pengurus, kami memberitakan Injil supaya Roh Kudus tetap bisa membapai kita semua melalui kami. Gitu ya. Karena saya diskusi ini sama teman-teman, beberapa rekan hamba Tuhan banyak yang setuju, saudara ya. Saya tanya sekarang, kalau bapaknya error, siapa yang benerin? Error dalam doktrin. Kan Injil yang benerin. Kalau ada orang bilang, DNA kita adalah praise and worship, itu kan error ya. Karena DNA kita, kehidupan kita adalah Kristus. Siapa yang benerin kita? Kalau ada seorang gembala mengajarkan gitu kepada jemaat, ya Injil. Karena gembalanya diajarin juga akan keras kepala. Dia bilang, enggak, praise and worship, kita adalah worshiper. Kita adalah anak. Gitu kan. Ada lagi yang mengatakan, tanpa sadar itu. Mereka nggak bermaksud melawan Allah, tidak ya. Tapi tanpa sadar, pengetahuannya segitu ya, itulah yang bisa dia berikan. DNA kita adalah kerasulan. Nah, kerasulan jadi DNA. Ya error kan? Siapa yang bisa membenarkan doktrin ini? Ya Injil, harus kembali kepada Injil. Ya tapi kan Injil nggak ngomong sembarangan Pak. Ya itulah makanya ditaruh Roh Kudus di dalam kita, supaya setiap kita yang berpaut pada Injil, punya komitmen gini, aku tidak akan tahu apa-apa lagi selain Kristus. Itu kan Injil, berita Kristus, berita Injil. Maka kita bisa membenarkan doktrin itu. Ya, saya sharing ini beberapa hamba Tuhan, mereka banyak yang terperangah sambil, itu aku setuju Pak. Itu aku setuju Pak. Ya udah,
Ya, kita sama-sama anak Tuhan, yang kita bicarakan bukan doktrin tapi iman. Kita ini tidak didesain untuk satu doktrin, kita didesain untuk unity in faith. Jadi kalau doktrin seseorang salah, entah dia gembala, rasul, apapun itu, maka dia harus mau tunduk di bawah Injil. Karena semua yang, doktrin salah siapa yang benerin? Semua tulisan yang diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk doktrin. Nggak pernah disebut bermanfaat untuk iman. Tidak ada yang punya manfaat, karena iman adalah belief system Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iman kecuali menyetujuinya, mempercayainya. Gini, Allah ingin kita mengalami kemuliaannya. Itu sebabnya dia pernah datang sebagai manusia, Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Itu berarti untuk masuk ke dalam tubuh Allah itu perlu kuasa. Jadi Allah ingin kita berjalan sebagai orang-orang yang berkuasa. Sekarang coba kita lihat ayat 14-nya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Ya, waktu dia menjadi daging, kita melihat kemuliaannya. Waktu dia masuk ke dalam, lalu Tuhan Yesus bilang begini, ya, kata firman di situ adalah logos, bukan rema, ya. Logos itu menjadi manusia dan kita melihat kemuliaannya. Setelah dia, pada waktu dia mau naik, dia bilang adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa, supaya roh itu turun di dalam kamu. Kita tidak lagi melihat kemuliaannya, kita wajib memancarkan kemuliaannya. Karena kemuliaannya tidak bisa lagi terlihat kalau kita tidak berjalan dengan sistem atau berjalan dengan firman Allah. Ya, tahu bedanya ya? Dulu waktu dia datang kita lihat, sekarang dia ada dalam kita. Ayo keluarin. Bangkit dan menjadi teranglah sebab kemuliaanmu telah terbit. Artinya kemuliaan itu sudah ada dalam kita. Roh Allah tinggal dalam kita, ini yang sering ditutupi dengan pengetahuan baik dan buruk. Salah satunya pengajaran-pengajaran psikologi yang diajarkan kepada jemaat, itu menutupi kemuliaan Allah. Ya. Jadi kemuliaannya sudah ada, dia menjadi logos, logos menjadi daging, lalu kemudian dari daging ini dia mengucapkan kata-kata menjadi spirit lagi. Jadi dari spirit menjadi daging, lalu dari daging dikucapkan menjadi spirit. Makanya Tuhan Yesus katakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Tadinya dari roh menjadi daging, menjadi roh lagi, lalu dalam perjalanannya menjadi tulisan. Ya, bukan 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa tangkap ini, kita bisa sama-sama start ya. Tahun 2023, mulai sekarang sampai 2023, kemuliaan Allah semakin hidup di dalam kita ya. Kita berdoa, kita bisa tangkap semua, termasuk saya. Karena begitu saya memberitakan, saya dapat pewahyuan sendiri. Segala tulisan, dari mana tulisan ini? Dari ilham Roh Kudus, ya, dikatakan dari ilham Roh Kudus. Nah, kata ilham Allah di sini atau ilham Roh Kudus atau yang disebut dengan apa tadi saya katakan, sudahlah ilham saja ya. Itu memakai dua kata. Kata yang pertama adalah theos, kata yang kedua adalah psuche, itu adalah life, atau diterjemahkan nafas Allah. Segala tulisan yang dinafaskan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini naturalnya grace. Jadi hidup dalam grace itu harus mau diajar, doktrinnya harus mau dibenarin. Ya, ini naturalnya grace. Sekarang kita compare dengan 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat atau prophecy atau tulisan-tulisan Alkitab dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya orang-orang berbicara dibawa, dalam bahasa aslinya saya lihat terjemahnya. Jadi perkataan orang itu dibawa oleh Roh Kudus, memberikan nubuat atau prophecy, atau juga dengan ilham Roh Kudus menjadikan firman yang adalah roh itu menjadi tulisan-tulisan. Oke ya. Nah, kalau kita baca nafas Allah, kita kan jadi ingat Kejadian 1 ayat 1 dan sampai 3. Roh Allah melayang-layang di atas muka bumi, semuanya kosong, bumi masih kosong, tidak berbentuk, chaos, kacau balau. Lalu nafas Allah berkata, terang, jadilah terang. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan dalam hidup kita. Manakala kita merasa hidup kita kacau balau, gak ada pengharapan, bete stadium 4 tahu saudara? Itu paling parah, udah bete stadium 4, rasanya nggak tahu mau ngapain lagi. Kenapa kita tidak lakukan seperti yang Bapak kita lakukan?
nafas Allah kita keluarkan, mengucapkan firman. Jadi membentuk kehidupan kita, membentuk kesembuhan, membentuk masa depan kita, keluarga kita. Memang itu caranya, nggak ada cara lain. Ya. Mau lihat buktinya bahwa Tuhan inginkan kita lakukan itu? Kita buka sama-sama di Kolose 3 ayat 23. Ya, sebentar sebelum kita masuk hal praktis ya. Saya bukakan semua dulu ayatnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Apapun yang kita buat, perbuatlah itu segenap hati. Saya mau bongkar kata segenap hati. Kata segenap hati itu memakai kata yang sama, yaitu keluar dari nafas hidup kita. Keluar dari nafas akar kata yang sama yang dipakai ketika Allah mengatakan inspirasi. Segala tulisan yang diinspirasikan Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Kata ilham dan segenap hati memakai akar kata yang sama, psuko. Artinya saudara, apa yang harus kita lakukan adalah kita mengucapkan firman Allah, itu sama dengan Allah mengucapkan firman-Nya sendiri. Kalau Allah mengucapkan firman terang jadilah, maka kita di-expect atau diharapkan oleh Allah mengatakan sembuh jadilah, kelimpahan jadilah, tenang jadilah, shalom jadilah, seperti itu juga. Jadi caranya sama dengan Bapa kita. Makanya berbahaya sekali kalau kami hamba-hamba Tuhan sini membicarakan manusia lama. Zombinya kita bangkit. Kalau kita bicarakan firman Tuhan, maka apa yang kita bicarakan itu akan membangkitkan iman di hati jemaat, sehingga jemaat berani mengatakan sesuatu yang dari firman Tuhan, dari hidupnya, dari life-nya. Itu kata-kata ini, Bapak Saudara yang punya Android, buka bahasa Gerikanya, nanti akan dapat lebih dalam lagi. Renungkan itu. Bahwa Allah ingin lakukan semua itu dari nafas hidup. Makanya hidup kita, itu bukan kita lagi, tapi Kristus. Kalau mau hafal ayatnya, Bapak Saudara lihat plat nomornya Pak Wagem. 220 gal. Galatia 2 ayat 20. Hidupku yang kuhidupi, aku sudah mati, dan hidupku yang kuhidupi bukan lagi aku, tapi Kristus. Supaya nafas kita, nafas Kristus, ini maksud ayat itu. Lakukan semua itu dengan nafas Kristus, dengan perkataan, dengan belief systemnya. Sembuhkan diri kita. Di Alkitab tidak ada dikatakan orang percaya menumpangkan tangan ke atas orang percaya. Sekalipun boleh ya, kalau ada yang sakit bawa kepada tua-tua, doakan, gak apa-apa. Tapi Alkitab atau Allah mengharapkan kita, Roh Kudus yang ada dalam kita itu aktif menghidupkan, menyembuhkan tubuh kita. Karena penyakit itu tidak pernah berasal dari Allah, tidak pernah. Kelemahannya adalah banyak anak-anak Tuhan yang gak sabaran, termasuk saya misalnya gitu ya. Kita sama-sama belajar ya untuk bertekun di dalam Tuhan, melakukan ini. Apapun juga yang kita lakukan, lakukan itu dari nafas kita yang adalah dipenuhi oleh firman Tuhan. Seperti Allah mengatakan, terang jadilah. Segala macam langit, segala macam matahari, bintang, semua jadilah. Itu kemuliaan Allah. Makanya Yesus membawa apa yang disebut dengan grace, kasih karunia. Kita dikembalikan untuk bergaul dengan Dia. Sekarang gimana caranya? Hal prinsipal ya. Saya baru belajar ini juga dan saya akan terus pelajari. Banyak hamba Tuhan mengatakan lepaskan Roh Kudus, release Holy Spirit, release faith. Saya bingung apa itu release your faith. Lepaskan Roh Kudus. Apa Roh Kudus terikat di dalam kita? Ternyata iya, saudara. Seringkali Roh Kudus kita ikat dengan pikiran kita. Sekarang belajar kita melepaskan Roh Kudus ke jiwa kita. Minggu lalu kita bicara mengenai bahwa roh dan jiwa tidak bisa terputuskan. Jiwa atau roh tinggal di dalam jiwa, sehingga roh punya jiwa. Waktu kita meninggal, roh dan jiwa pergi, tubuh ditinggal. Nah, Alkitab mengatakan jiwa itu seperti sendi, roh seperti sumsum. Sumsum itu pusat kehidupan, memproduksi darah. Yang bisa memisahkan ini hanya firman Tuhan. Kenapa harus dipisahkan? Karena jiwa dipengaruhi oleh keadaan luar. Makanya roh firman Tuhan harus masuk sepakat dengan spirit sehingga jiwanya sehat. Sehingga waktu dia berhubungan sendi dengan sendi, kita datang ke gereja ini, kita bisa saling menguatkan, saling menyembuhkan. Tapi secara personal, hidup kita secara pribadi, kita sudah sembuh, kita sudah dilepaskan, kita sudah dipindahkan, semua janji Allah ya dan amin. Tapi ketika kita kumpul dalam satu komunitas, karunia itu bekerja sesuai kehendak Tuhan kita, Roh Kudus. Makanya dikatakan kepada yang satu diberikan karunia ini enggak sama, saudara. Untuk kepentingan bersama. Jadi kalau untuk kepentingan bersama, enggak semua janji Tuhan muncul. Tapi bukan berarti dia tidak lakukan.
ada maksud dia. Tapi untuk personal, semua ya dan amin. Betul nggak, saudara? Karena banyak hamba Tuhan ngumpul di sini, misalnya ada yang sakit, doakan, lalu nggak sembuh. Lalu dia mengignore perkataan yang sendiri, katakan, mungkin Tuhan berkehendak lain. Mungkin ada dosa di dalam, itu sudah error, saudara. Ya. Kita masing-masing kita harus berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan sekarang bagaimana cara merilis itu? Simple, saudara ya. Kita kata, misalnya kita punya penyakit di tangan, ya. Setiap kita punya penyakit. Saya ada penyakit yang saya masih terus lawan sampai sekarang. Semua istri saya punya, semua kita pasti punya. Ya. Makin tua kita pasti punya. Makin kita bertambah umur kita punya kelemahan. Kita belajar untuk merilis Roh Kudus. Katakan, kita bilang gini, aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku sekarang mau melepaskan Roh Kudus ke dalam tanganku. Katakan tangan kita bermasalah. Aku melepaskan Roh Kudus karena roh yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama tinggal di dalamku, dia akan, Roma 8 ayat 11, coba buka Roma 8 ayat 11, dia akan membangkitkan tanganku, syaraf-syaraf di dalam tanganku, semua tidak ada yang kaku, tidak ada yang kaku lagi, karena aku lepaskan oleh bilur-bilur Kristus, dia telah sembuh. Lalu kita rileks, jangan berusaha ketar-ketar gitu, nggak usah, rileks saja, rileks saja. Lalu orang nanya, mana ngelepas Roh Kudusnya yang mana? Waktu kita melepaskan firman, firman itu roh, itulah yang kita lepaskan. Aku berkata kepada bagian tubuhku, engkau sudah sehat, sudah sembuh. Itu kita melepaskan perkataan Allah yang ada roh. Aku memberkati keluargaku karena dia yang kaya sudah menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya. Itu kita melepaskan spirit. Aku memberkati pekerjaanku karena janji Allah, semua yang kupegang dengan tanganku berhasil. Itu kita melepaskan spirit, melepaskan perkataan, melepaskan spirit. Nah kemudian masuk nanti, iblis akan berusaha mempengaruhi kita untuk menolak apa yang sudah kita katakan. Itu disebut dengan devil, bahasa Inggrisnya. Bukan Satan, bukan spirit. Perhatikan Yesus memperlakukan ini berbeda. Waktu dia berurusan dengan devil di padang gurun, dia berdialog. Dia katakan, nyah kau iblis. Tidak, bukan hanya dengan roti saja manusia hidup, tapi dengan segala firman Allah. Itu pikiran. Kata devil di situ berasal dari diablo, atau satu yang menjudge, menghakimi kita. Gitu ya. Kita misalnya berdoa untuk kesembuhan kita, lalu belum sembuh. Lalu ada orang datang dengan sopan. Sakit ya. Terus devil atau diabolos itu akan bilang iya, aku lagi bergumul nih, kita berharap Tuhan sembuhkan. Lalu kita tergoda mengatakan, iya aku lagi sakit, tapi aku percaya oleh bilur Kristus sudah sembuh lah. Tapi masih sakit ya? Masih sih, itu diabolos. Coba tahan, jangan bicara. Lebih baik, ini musuh saya. Pokoknya nanti Tuhan kasih hikmat bagaimana. Karena dia ingin sekali kita bicara itu. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk spirit, nah Tuhan bilang itu, nyah kau setan. Dia berkata itu kepada Petrus dan dia berkata itu kepada orang sakit. Yesus menghardik roh jahat, Yesus menghardik Petrus dengan kata setan. Tapi waktu berurusan dengan diabolos, devil, itu di pikiran. Lawan ini. Makanya kita tidak pernah diminta untuk mengcounseling penyakit. Usir penyakit. Jadi kalau ada orang bicara, iya mungkin masa kecilnya dia waktu dalam kandungan mau digugurkan, makanya dia punya sifat pemberontak. Lawan pemberontakan itu. Usir roh pemberontakan. Jangan di-counseling, saudara. Kita nggak boleh meng-counseling setan. Setan di-counseling, dikasih perhatian, enak aja. Ngapain? Nggak ada counseling dalam gereja. Kita memperkatakan iman kita, memperkuat saudara kita semua. Jangan coba excuse, saudara. Kalau mau hidup berkemenangan, kemuliaan Allah muncul, jangan coba excuse dalam hidup ini. Bahwa Tuhan ingin kita memperlakukan iblis seperti budak kita memang. Jadi jangan sampai kita diperlakukan seperti budak oleh dia. Ya saya pernah ceritakan pada waktu kita nonton TV, kita lihat ada perwira polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan, dia duduk diam, harusnya kan dia panitianya, dia jadi tersangka. Lalu saya bayangkan, iya ya sedih juga Tuhan, ya kalau anak Tuhan harus terbaring di rumah sakit, lama, ditusuk sini, sana, sini, seperti korban, padahalnya harusnya dia yang menyembuhkan. Kan gitu ya. Nah, kita nggak usah menghakimi, tapi coba keep in mind, dalam pikiran kita, aku tidak mau seperti itu. Aku tidak mau jadi korban. Aku harus sembuh, aku harus melepaskan itu. Dari pagi sampai malam kita dikasih waktu, coba lepaskan itu. Release the spirit, release faith. Saya coba gali semua hamba Tuhan yang bergerak dalam kesembuhan ilahi, kata-katanya cuma itu yang bikin saya bingung bertahun-tahun. Lepaskan Roh Kudus, gimana lepaskan Roh Kudus?
terima, gimana terima gitu kan saya nggak ngerti gitu. Saya dengar lagi, apa sih rilis Roh Kudus? Rupanya simpel seperti itu, ucapkan firman, ucapkan firman. Ya, jadi kalau saya mau simpulkan, terjadinya firman di Alkitab ini adalah untuk kita, ya, terjadinya begini, Allah yang Maha Kuasa bernafas menginspirasi hamba-hambanya, ada yang bernubuat, ada yang menulis. Okay? Ya. Yang menulis itu menjadi tulisan-tulisan yang diinspirasi oleh Allah, diilhamkan oleh Allah. Lalu kita diberi Roh Kudus dalam kita juga harus refer kepada apa yang ditulis, lalu kita mengambil firman, mengucapkannya, menjadi nafas hidup kita. Yang kita ambil ini bukan rema, logos. Jadi kita nggak bisa bilang begini, saya belum sembuh nih Pak, kenapa? Belum dapat rema, error kita. Karena memang Tuhan tidak pernah kasih rema, Tuhan kasih logos. Nah supaya logos menjadi rema, jadikan itu habit kita. Pak Wagem punya habit memberkati, dia hafal tekanan darah 80, 120, kemudian kolesterol di bawah 20, yang low, yang high-nya berapa. Itu dijadikan habit, itu menjadi rema. Nah iman datang dari pendengaran akan rema, bukan akan logos. Jadi kalau kita bilang, Tuhan aku gak alami apa-apa, berkat aku gak alami, kesembuhan gak alami. Kenapa anakku? Karena Tuhan gak pernah kasih rema. Aku gak bisa bergerak kalau gak ada rema. Kita error. Dan Tuhan akan tanya, aku kasih logos. Logos menjadi daging. Apa yang kau perbuat dengan logos? Gak ada perintah menjadi pelaku logos? Ada. Yakobus 1 ayat 21 ya Bapak. Yakobus 1 ayat 21. Ya. Tidak pernah dibilang menjadi pelaku rema. Rema membuat kita menjadi pelaku logos. Yakobus 1 ayat 21. Oh, salah saya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kata firman di situ logos, bukan rema. Dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, menipu diri sendiri. Gak ada orang menipu diri sendiri. Siapa yang ngajarin? Diabolos itu tadi. Karena salah pengertian, lalu devil atau diabolos bilang, Tuhan gak kasih rema, jangan macam-macam. Udah ambil firman Tuhan, ambil logos, ucapkan itu. Lawan pikiran kita dengan logos. Kita lawan menjadi rema. Ya, jadi kembali lagi seperti Allah menciptakan langit dan bumi, maka kita bisa menciptakan kehidupan kita. Maksudnya adalah menciptakan itu kan nggak mesti kita bikin gunung, kita bikin pohon. Ciptakanlah kesembuhan dalam hidup, ciptakan rumah tangga yang harmonis, ciptakan suasana di rumah yang enak. Itu aja dulu, nggak usah menciptakan gunung dulu. Gitu ya. Ciptakanlah suasana pekerjaan, yang punya karyawan nanti bagaimana karyawannya nyaman, anak-anak bisa nyaman di rumah. Ciptakan itu aja dulu dari perkataan kita. Amin, puji Tuhan, saudara sembuh, sehat, saudara semakin baik keadaannya, keluarga semakin diberkati, dan kita akan bertumbuh bersama-sama, supaya kita siap nanti menerima berkat Tuhan, manakala ini melebar ke kiri dan ke kanan, jumlah Tuhan tambahkan. Kita bisa siap, bukan hanya gembala, wakil gembala, dan pengurus yang mengurus jemaat, tapi kita semua sama-sama memberi kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya, puji Tuhan ya. Tidak ada yang kalah dengan penyakit, tidak ada yang kalah dengan finansial. Semua diberkati, semua punya rumah pribadi di tempat ini. Semua sembuh, sehat, ada penyakit, semua kalah penyakitnya. Anak-anak semua baik-baik. Itulah kerinduan kami, yang adalah kerinduan Tuhan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melakukan perjamuan dipimpin oleh Pak Wagem. Silakan Pak Wagem.